Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita kembali di minggu kedua mata kuliah ekonomi makro. Topik minggu ini adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi, ya, dari berbagai pandangan konsep ekonomi. Kita kenal pertama Islam, ya. Islam tentu landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW. Dalam Islam diatur bagaimana transaksi muamalah, ya, bagaimana hubungan antar pelaku ekonomi, produsen, konsumen maupun distributor, ya, yang menerapkan prinsip kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab. Kemudian kita kenal pandangan ekonomi klasik, ya, ini dengan bukunya Adam Smith, yang melandasi pandangan bahwa penawaranlah yang menentukan pendapatan nasional, ya, atau seringkali teorinya itu menyebut supply creates its own demand. Pada kondisi pandangan klasik ini mengasumsikan bahwa semua tenaga kerja yang tersedia itu terserap penuh, jadi full employment. Hal ini dilandaskan pada kondisi bahwa tingkat bunga dan tingkat upahnya itu fleksibel sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Kemudian kita kenal di era tahun 1920 pandangan Keynes, bahwa menurut Keynes bukan hanya semata-mata penawaran yang menentukan kondisi keseimbangan perekonomian, tetapi permintaan efektiflah yang menentukan keseimbangan perekonomian wilayah, ya. Karena kita tahu Keynes ini pandangan dimulai tahun 1920 di mana terjadi depresi besar atau pengangguran luar biasa karena revolusi industri, ya. Nah, menurut Keynes permintaan efektif ini terjadi karena penentuan tingkat perekonomian itu bukan hanya semata-mata ditentukan oleh tingkat bunga dan fleksibilitas tingkat upah, tetapi oleh tabungan dan investasi, ya, dan juga penentuan tingkat upah. Jadi pada kondisi ini tidak fleksibel, ya. Ada situasi di mana upah yang sudah ditetapkan atau berlaku itu tidak bisa turun, gitu. Kemudian di era tahun 1960-an kita kenal pandangan keseimbangan agregat, ya, di mana ini penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, ya. Nah, ini sekilas pandangan Islam. Tentu kita sebagai muslimin wajib menelusuri, ya, bahwa dalam ekonomi Islam tujuan perekonomian itu adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia. Jadi dunia itu adalah sesuatu yang memang harus menjadi landasan bahwa apa yang hukum yang kita gunakan dalam kehidupan kita itu ada aturannya yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, di sini, baik itu ibadah maupun muamalah. Nah, muamalah ini untuk aktivitas politik maupun ekonomi, ya. Nah, dan sosial. Jadi bukan semata-mata untuk kehidupan sebagai muslim saja, tetapi seluruh aktivitasnya kita menggunakan landasan syariah Islam, ya. Jadi termasuk di dalamnya ini untuk bahwa semua aktivitas Islam, semua aktivitas yang dilakukan secara ekonomi tentu prinsipnya adalah untuk saling berlandaskan prinsip halal dan thayyiban, ya. Ini adalah landasan-landasan yang tertera dalam Al-Quran. Kemudian aktivitas konsumsi kita lihat bahwa hanya yang halal dan thayyib, ya. Dan juga untuk pola simpanan, jadi di Islam sendiri tidak dibenarkan menumpuk harta, ya. Menumpuk harta, jadi lebih baik harta itu digunakan untuk aktivitas produktif dalam jadi Islam sendiri sudah mengajarkan melalui berbagai hadis yang menyebut bahwa uang itu sebagai alat tukar dan bukan untuk disimpan, ya. Dan kepemilikan harta itu akan lebih bermanfaat kalau itu digunakan untuk aktivitas ekonomi real, ya. Kemudian juga diatur bagaimana pola distribusi sebagai pedagang, ya. Ada beberapa hadis yang menyebut bahwa pedagang yang jujur itu nanti akan di surga bersama bersama Rasulullah, ya. Jadi artinya sebagai pedagang yang jujur hanya mendistribusikan barang-barang yang legal, ya. Nah, termasuk juga di pola produksinya. Jadi produsen hanya memproduksi yang halal, ya, yang memberi dan tidak
memberikan mudarat atau bahaya bagi masyarakat. Jadi tidak memproduksi yang membahayakan. Jadi ada prinsip-prinsip aman, halal dan juga sehat ya. Ini tadi yang pola simpanan dan pola investasinya itu tertentu ya, sudah diatur ya. Jadi artinya termasuk di dalamnya juga penggunaan dananya ya. Tentu landasannya bukan ekonomi riba ya. Oke, itu kurang lebih Islam. Kita tentu sebagai muslimin penting sekali kembali kepada landasan bagaimana kita bermuamalah ya, tentu harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Jadi jangan memisahkan aktivitas dunia dengan aktivitas akhirat. Jangan berpikir oke, kalau ini wilayahnya ibadah, jadi kita nggak begitu nanti aktivitas muamalah ya, kita sebagai makhluk sosial segala macam kita sekuler gitu ya, memisahkan antara dunia dan aktivitas ibadah dipisahkan. Nah ya, kita kembalikan lagi sebagai muslim kembali pada Al-Quran dan hadis ya. Ini pandangan Keynes, ini pandangan ekonomi mazhab klasik ya. Tentu ini adalah lebih kepada kapitalis ya. Saya mengenalkan berbagai teori ekonomi dari berbagai mazhab ini sebagai benchmark ya, bahwa perekonomian berlangsung seperti ini. Tentu sebagai masyarakat Indonesia kita akan juga melihat bagaimana pola perekonomian Indonesia berjalan. Harapannya dengan saya mengetengahkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian, kemudian disandingkan dengan pandangan ekonomi klasik ya, ini kita akan tahu bahwa perekonomian kita itu berjalan seperti apa sih. Dan sebagai muslimin, Anda sendiri apakah Anda melandaskan prinsip-prinsip kehidupan perekonomian dengan syariah yang sudah disyaratkan dalam Al-Quran dan hadis? Itu sebagai pijakan ya, benchmark, sehingga kalian bisa berpikir dan merenung gitu. Oke, saya kenalkan di sini pandangan klasik tadi sudah saya sebut ya, bahwa Adam Smith dengan bukunya Wealth Nation itu berpendapat bahwa perekonomian wilayah itu ditentukan oleh kemampuan memproduksi negara itu sendiri ya. Jadi berapapun kemampuan negara memproduksi sesuatu, itu pasti akan diserap pasar, itu prinsip klasik. Jadi supply creates its own demands ya. Pada kondisi ini mengasumsikan semua sumber daya nggak ada yang menganggur, jadi semua terserap dalam sektor ekonomi, sektor produksi ya. Tapi karena ada Great Depression ini, ternyata bukan hanya penawaran yang menentukan tingkat keseimbangan perekonomian. Nah, ada permintaan agregat efektif lah yang menentukan. Jadi bukan hanya penawaran saja, tapi kemampuan permintaan agregat. Jadi kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu akan menentukan kondisi keseimbangan. Nah, kemudian kondisi ini juga tidak berlangsung lama. Di era tahun 1960-an terjadi juga inflasi yang serius, sehingga para ekonom menggabungkan kedua pandangan ya. Jadi antara agregat supply dan agregat demand itu ditemukan untuk mendapatkan keseimbangan perekonomian baru ya. Nah, kita ke penawaran agregat di sini kita ilustrasikan bahwa fungsi penawaran agregat itu sama seperti fungsi fungsi permintaan agregat itu sama seperti fungsi permintaan perusahaan ya atau masyarakat, itu berbentuknya berselop negatif ya. Tetapi pada kondisi permintaan agregat, kita lihat di sini sudah ada pengaruh harga-harga ya. Jadi kalau pada saat kondisi kemampuan produksi nasional di Y1, harganya di P1, tetapi pada waktu produksi nasional bisa meningkat sampai Y2, nah permintaannya itu yang timbul mampu menurunkan harga di P2. Jadi semakin tinggi kemampuan produksi nasional, itu akan membuat harga makin terjangkau ya. Ini agregat demand. Agregat demand ini juga menjadi pijakan pengeluaran agregat ya. Jadi hubungan antara pengeluaran dengan perekonomian. Jadi kemampuan daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam sebuah perekonomian itu juga menjadi cerminan agregat expenditure, yang nantinya pengeluaran ini menjadi salah satu pendekatan penentuan pendapatan nasional ya, melalui pendekatan pengeluaran ya, dengan unsur-unsurnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor ya. Oke, itu tadi
kurva permintaan, sekarang kita ke kurva penawaran agregat ya. Jadi berbeda dengan kondisi perekonomian mikro, kalau kita kenal hanya ada satu posisi penawaran ya, grafik penawaran. Maka kalau di agregat supply kita punya tiga bentuk posisi agregat supply ya. Pada kondisi ekonomi berlangsung dengan pandangan klasik, maka fungsi penawaran agregatnya adalah vertikal ya, karena Y sudah full employment sehingga dia tidak bisa lagi ditingkatkan. Ini pandangan klasik. Nah, pada kondisi menurut Keynes bahwa tidak hanya Y yang menentukan kondisi penawaran ya, tidak hanya penggunaan tenaga kerja. Menurut Keynes, kemampuan produksi nasional itu masih terus bisa dilakukan seterusnya. Jadi kenaikannya terus bisa dilakukan untuk pandangan Keynes. Nah, kemudian ada fase di mana peningkatan pendapatan nasional itu menimbulkan kenaikan tingkat harga. Ini Anda lihat ya, mulai titik balik dari titik B ini ya. Dia akan meningkatkan tingkat harga. Pada perubahan tingkat harga inilah inflasi terjadi ya. Nah, ada situasi khas di sini ya untuk penawaran agregat. Jadi ada kita kenal paradoks ya, atau situasi yang berlawanan dengan hubungan antar variabel. Di sini kenaikan tingkat upah dan tingkat pengangguran. Ternyata hubungannya negatif ya. Karena kita tahu maksudnya umumnya tingkat upah itu akan menyebabkan tingkat serapan tenaga kerja ya. Tetapi ternyata pada situasi ini kenaikan upah itu hubungannya negatif dengan tingkat pengangguran ya. Jadi tingkat upah menyebabkan naiknya tingkat pengangguran. Ini ada kurva yang menggambarkan, ini adalah kurva Phillips. Namanya kurva Phillips. Nah, kondisi keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat ya. Jadi kita lihat di sini kurva permintaan agregatnya AD, kurva penawaran agregatnya AS ya. Titik keseimbangannya di titik E pada harga PE dengan pendapatan nasionalnya di YE. Pada saat sebuah perekonomian memproduksi di titik B misalnya, ini pada Y1 pendapat ya, outputnya sebesar Y1, maka harganya di P2. Tetapi pada saat P2 ini harganya tidak mampu dijangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat, sehingga di sini kita lihat ternyata kemampuan daya beli masyarakat itu hanya di titik A, yaitu pada output di Y3. Nah, kelebihan penawaran yang terjadi ini adalah wilayah excess supply ya. Pada saat kondisi seperti ini, produksi yang dihasilkan dalam sebuah perekonomian tidak mampu diserap ya. Jadi ada kelebihan penawaran. Sementara sebaliknya ini pada saat kemampuan produksinya di titik C, yaitu pada Y0, harganya adalah P1. Nah, permintaan yang wujud dalam perekonomian bisa mencapai D ya, sebesar outputnya Y2. Nah, ada sejumlah permintaan yang tidak dapat dipenuhi ya, dari Y0 ke Y2. Ini disebut sebagai ekses permintaan ya. Antara kurva agregat demand dan agregat supply itu bisa mengalami perubahan dan pergeseran ya. Anda lihat di sini kalau pergeseran terjadi pada kemampuan daya beli masyarakat ya. Ini kita misalkan di sini pada waktu agregat demand-nya di AD0 awal. Kalau masyarakat punya kemampuan daya beli ya, maka kemampuan permintaan agregat bisa bergeser dari AD0 ke AD1. Pada situasi ini maka output yang diperlukan adalah sebesar Y2. Tetapi kalau terjadi resesi misalnya, kemampuan daya beli menurun seperti situasi saat ini, ada pandemi, musibah dan lain sebagainya, maka kurva permintaan agregat bisa bergeser ke bawah. Ini jadi AD2 ya. Pada kondisi ini maka Y outputnya yang diserap hanya sebesar Y1 pada tingkat harga P2 ya. Situasi sebaliknya juga terjadi pada perubahan kurva penawaran agregat ya. Kita misalkan ini pada situasi awal penawaran agregat adalah di AS0 ya. Kondisi kemampuan penggunaan teknologi dan penggunaan faktor produksi dalam suatu wilayah yang ekspansif bisa menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser ke AS2 ya, sehingga output nasional yang dihasilkan dari Y0 naik ke Y2. Tetapi pada saat terjadi wabah, bencana,
resesi seperti ini, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa menurun, maka pendapatan nasional dihasilkan juga bergeser ke arah kiri ya. Ini kita lihat dari Y0. Pada situasi seperti ini P-nya bisa naik ke arah P1. Nah, pada situasi tertentu kondisi perubahan agregat demand dan agregat supply bisa terjadi bersamaan ya. Jadi di sini bergeser, AD geser ke AD1 dan AS geser ke AS1. Tentu keseimbangan baru akan terjadi. Ya, itu adalah situasi grafik penawaran agregat dan permintaan agregat serta perubahan-perubahan yang terjadi. Anda lihat bagaimana perubahan yang terjadi menimbulkan ekses atau dampak terhadap kemampuan output nasional ya, kemampuan produksi nasional. Artinya juga ini pendapatan nasional bisa berubah, bisa naik, meningkat ataupun turun ya. Pun terhadap perubahan harga. Anda lihat kalau terjadi kenaikan itu berarti ada proses kenaikan harga-harga. Ingat ini menjadi salah satu masalah utama dalam perekonomian kalau terjadi kenaikan harga-harga. Ya betul, itu adalah inflasi. Nah, pada kondisi keseimbangan tadi kita lihat bahwa permintaan agregat itu menjadi landasan pengeluaran agregat ya. Jadi pengeluaran agregat itu juga merupakan pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran ya. Ini kita lihat di sini grafik dengan garis dengan 45 derajat ini, kemiringan 45 derajat ini adalah garis keseimbangan di mana pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregatnya. Kita lihat di sini agregat expenditure pada harga P0 itu di E0 dengan output nasional di Y0. Tapi begitu terjadi penurunan di sini di titik E1 agregat expenditure-nya, misalnya sekarang ada pelambatan ya, ada pandemi sehingga kemampuan daya beli sangat menurun, kemampuan konsumsi turun, ekspor turun, kemudian komponen-komponen pengeluaran agregat turun, maka kita lihat di sini menyebabkan konsumsinya turun ya, AE-nya agregat expenditure turun sehingga pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ini juga menyebabkan Y turun dari Y0 ke Y1. Nah, pergeseran ini adalah landasan terbentuknya agregat demand. Jadi ini ya bagaimana membentuk kurva agregat demand dari pendekatan pengeluaran ya. Nah, ini juga situasi yang menggambarkan bagaimana proses masalah perekonomian penggunaan tenaga kerja tidak penuh ya. Anda lihat di sini pada kondisi pandangan klasik menyebut bahwa semua komponen sumber daya digunakan full employment ya. Maka titik keseimbangannya itu adalah ini agregat expenditure sama dengan agregat expenditure full employment. Tetapi faktanya dalam perekonomian itu bisa saja sangat mungkin seperti saat ini terjadi bahwa agregat expenditure full employment itu tidak tercapai, tidak wujud, sehingga ada gap di sini yang disebut sebagai jurang deflasi. Ya, jurang deflasi ini kita bisa ilustrasikan di sini misalnya. Perekonomian itu sebenarnya mampu beroperasi di Y full employment, tetapi secara aktual ternyata dia hanya di Y ya, sehingga ini ada gap jurang deflasi. Pun sebaliknya kalau kemampuan pengeluaran agregat itu begitu ekspansif ya, jadi agregat expenditure-nya Y full employment-nya itu di titik sini, tetapi karena konsumsi tinggi dan lain sebagainya sehingga terjadi kenaikan pengeluaran agregat yang meningkat, ini juga menyebabkan gap yang disebut jurang inflasi. Jadi ini gambaran bagaimana proses masalah inflasi terjadi dan juga pengangguran ya. Oke, berdasarkan landasan penjelasan pendekatan agregat supply dan demand di atas, kita bisa tarik nih bahwa masalah utama perekonomian kita adalah ketidakseimbangan tingkat perekonomian ya. Tadi pendapatan nasional yang bisa naik maupun turun, kemudian pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang diperlukan untuk menangani masalah ya. Jadi ada inflasi, pengangguran, neraca perdagangan, neraca pertukaran. Oke, demikian pertemuan kita minggu kedua. Saya akhiri, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan penugasan yang ada di modul buku panduan praktikum. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.